Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pendukung setia Timnas Indonesia. Apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu bersama keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada. Oke teman-teman, kita bicara lagi sedikit tentang Timnas U23. Nah teman-teman, setelah gagal di partai final di Piala AFF U23 2025, saat ini Gerald Van den Boer selaku kepala pelatih Garuda Muda atau Timnas U23 sudah seharusnya menyusun rencana bagi Timnas U23. Seperti yang kita ketahui teman-teman, saat ini Timnas U23 kita akan mengarungi kualifikasi Piala Asia U23 2025. Seperti yang kita sama-sama ketahui pula bahwa Timnas U23 kita tergabung dalam grup J bersama Korea Selatan, Makau, dan juga Laos. Nah, pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Deltras Sidoarjo dan mulai dari tanggal 3 September sampai 9 September. Pada jadwal yang sudah ditetapkan, Garuda Muda akan menghadapi Laos pada tanggal 3 hari kemudian akan menghadapi Makau, dan puncaknya pada tanggal 9 September nanti akan menghadapi Korsel. Nah, ini menjadi pertarungan yang terulang, di mana pada edisi sebelumnya di Piala Asia U23, Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong mampu menekuk Teguk Warrior dengan skor 11-10 lewat drama adu penalti setelah bermain imbang 2-2. Namun saat ini tentunya akan berbeda karena pada Piala Asia U23 sebelumnya, Timnas Indonesia ada beberapa pemain yang sudah tidak bisa lagi membela Timnas U23 saat ini. Hanya tersisa beberapa pemain yang bisa memperkuat Timnas U23 seperti Arkan Fikri, kemudian Dava Fasya, kemudian ada Muhammad Ferrari, Doni Tri Pamungkas, dan juga Raihan Hanan. Itu para pemain yang pernah dibawa oleh Sintayong untuk memperkuat Timnas U23 pada saat Garuda Muda atau Timnas U23 kita ini mengalahkan Korea pada drama adu penalti dengan skor 11-10. Namun ada beberapa pemain lagi, ada kurang lebih sekitar ada 4 pemain yang sebenarnya masih bisa untuk memperkuat Timnas Indonesia. Andaikan disetujui atau diizinkan oleh Patrick Kluivert. Dalam hal ini Justin Hubner, kemudian ada Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan juga Marcelino Ferdinand. 4 pemain ini mereka telah naik kelas. Dalam hal ini mereka sudah main di timnas senior. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa ini merupakan dilema antara Gerald Van den Boer dan juga Patrick Kluivert. Karena 4 pemain ini sangat dibutuhkan timnas senior. Di bulan September bertepatan dengan kualifikasi Piala Asia U23, Indonesia di timnas senior juga akan mengadakan FIFA Matchday ataupun pertandingan uji coba sebelum lanjut ke putaran keempat. Nah ini tentunya bagi kita para pendukung timnas Indonesia, bagi supporter dan juga semua netizen yang ada, tentunya kita menginginkan lebih pentingnya adalah kualifikasi. Karena andaikan timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, maka ini menjadikan sejarah bagi kita, satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu lolos ke Piala Dunia. Karena kita telah berproses dari awal, mulai dari putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, bahkan sampai sekarang kita sudah ada di putaran keempat. Nah, mereka dibutuhkan di timnas senior karena di timnas senior otomatis seperti Justin Hubner yang kita sama-sama sudah ketahui bahwa dia, Jai Istes, dan juga Rizky Ridho, mereka bertiga merupakan trio yang tidak bisa dilepas pisahkan. Dari beberapa pertandingan mereka bertiga berdiri di back tengah, kita tidak kebobolan dan selalu clean sheet. Kemudian bergeser ke Ivar Jenner, juga pelapis daripada Tom Haye dan juga Joy Pelupesi. Kemudian Marcelino juga menjadi jantung di timnas Indonesia.
Ada kemarin sama-sama kita saksikan di saat timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi di Gelora Bung Karno berkat 2 gol yang disumbangkan oleh Marcelino Ferdinand, dan dia merupakan salah satu pemain yang sangat dibutuhkan di timnas senior untuk mengarungi kualifikasi pra Piala Dunia dan Asia 2026. Begitupun Rafael Struijk, tenaganya masih dibutuh di timnas senior. Nah, kembali lagi kepada timnas U23. Nah, mereka juga dibutuhkan karena mereka bertiga ini punya pengalaman yang cukup luar biasa. Mereka sudah naik ke timnas senior, namun mereka juga sangat dibutuhkan untuk timnas U23 karena mereka punya pengalaman di mana pada edisi sebelumnya mereka ini pernah dibawa oleh Sintayong dan mereka sudah punya chemistry dengan pemain-pemain yang ada. Di belakang Justin Hubner pastinya sudah punya chemistry dengan Muhammad Ferrari, dan juga di tengah ada Ivar Jenner yang sudah paham karakter permainannya akan Fikri, dan juga di depan Rafael Struijk, Marcelino, dan juga Raihan Hanan. Mereka bertiga ini sudah pernah main, makanya mereka sudah punya chemistry. Nah, ini menjadi dilema. Tapi andaikan diizinkan oleh Patrick Kluivert, maka timnas U23 ini akan lebih solid lagi karena masih ada beberapa pemain yang bisa dipanggil seperti Welber, Jardim, kemudian yang seperti kemarin yang sama-sama kita dengar bahwa dalam proses saat ini Mauro Zulstra juga disiapkan untuk timnas U23. Apabila dia bagus, ini bahasanya Pak Erick Thohir, maka dia juga bisa ditarik ke timnas senior. Maka dengan demikian, mari kita sama-sama doakan. Semoga ada jalan keluar antara Patrick Kluivert dan juga Gerard van den Burg, karena Gerard juga merupakan asisten pelatih di timnas senior. Pastinya ada celah ataupun ada yang mereka bicarakan dan ada solusi untuk hal ini, karena pemain-pemain yang saya sebutkan tadi, 4 pemain itu, Marcelino, kemudian Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan juga Justin Hubner, mereka ini juga sangat dibutuhkan timnas U23, tergantung pengaturan daripada Gerard van den Burg dan juga Patrick Kluivert. Namun kita sebagai penggemar, sebagai pendukung setia timnas Indonesia, kita hanya bisa memberikan pendapat, namun keputusan ada pada kedua pelatih ini. Namun dua-duanya sangat penting bagi saya secara pribadi, namun lebih pentingnya kualifikasi. Karena yang seperti yang saya sampaikan bahwa andaikan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia pada 2026 nanti, maka kita telah mengukir sejarah. Oke teman-teman, sedikit pendapat dari saya, dan itulah sudut pandang saya. Menurut teman-teman seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar. Saya siap mendengarkan pendapat dari teman-teman sekalian. Oke, tetap semangat, dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.